benua kita dari fitnah yang luar biasa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para muallim, para ulama, wabil khusus Kakanda Ustaz Sahdian Nur dan seluruh para guru-guru yang ikut berhadir, kita doakan semoga guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat yang ikut berhadir, mohon maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan ulun kepada pian-pian semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sebenarnya ulun berdiri di sini beberapa minggu yang lalu. Pasti ada yang masih sarik sama ulun nih. Menyimpan dendam. Awas hati-hati, sendal ulun dijaga hilang. Jadi ada maqalatul Arab. Al-insan bitafkir wa tadbir wallahu bitaqdir. Jadi orang-orang Arab dan terutama para sufi, mereka mengatakan al-insan bitafkir wa tadbir. Kita manusia ini bisanya hanya berpikir dan merencanakan. Ulun semalam tuh acara di Blitar, Jawa Timur. Ada acara Riwani Bani Abdul Fattah. Itu ngaran buyut ulun. Ulun Ali Bustami bin Husnuddin bin Sujai bin Abdul Fattah. Setahun sekali kami ngumpul keluarga besar ini. Nah, setiap tahun sudah 2 tahun ini ulun disuruh ngisi di situ. Jadi ulun kada bisa kada hadir, kalau cuma peserta aja bisa kada hadir. Ulun yang ngisi. Otomatis ulun hadir, itu pun mendadak acaranya. Akhirnya dari Blitar, dari Tulungagung, ulun langsung ke Bandara Juanda. Hari apa semalam? Hari apa semalam? Sabtu. Ulun dari Tulungagung Bandara itu 3 jam aja. Cuma qadarullah. Di daerah Kertosono itu ulun kena macet. Di situ macet. Yang seharusnya 3 jam, itu lebih 4 jam. Akhirnya nyampe bandara, padahal ulun sudah pakai protokol bandara. Ulun alhamdulillah selama ini ulun kada pernah check in seorang, kada pernah. Jadi sampai bandara sudah ada petugas bandara yang ngawal ulun. Tapi namanya walaupun dikawal siapapun, jatahnya pesawat berangkat. Biar tahu ulun telat berapa? Telat 2 menit. 2 menit aja pintu pesawat ditutup, ulun datang. Ya Allah, bukan rezekinya orang support. Ya Allah, ulun sampai bingung. Akhirnya waktu itu juga ulun minta sama orang bandara, tolong carikan tiket penerbangan siang ini juga. Dicari-cari, ada hari Sabtu, Pak. Weekend kan, per akhir pekan. Akhirnya dapat tiket sore. Nyampe Banjarmasin jam 7:30, park jam 8. Ulun mikir jam 8 dari bandara ke Suput ini sejam sampai kah? Ulun WA beliau. Ulun berusaha nyari, minta tolong sama Buban Patwal di di Polresta Banjarbaru, di Polres Banjarbaru. Akhirnya jar mereka, kami di jembatan di Matraman masih macet, Ustaz. Kayak enggak tembus kayaknya, 2 jam setengah kada tembus, 3 jam kada tembus. Kenapa? Karena di sana macet. Akhirnya ulun bilang ya sudahlah, qadarullah. Akhirnya ya sudah, ulun minta halal, minta ridhonya, kalau malam ini masih ada yang dendam silahkan. Kalau seandainya pian bisa pesawat, ya kirim ke Jawa biar ulun naik pesawat pian, ya kan? Semoga sugih berataan. Karena orang Suput bisa pesawat, ulun nyaman. Pak Haji pinjam pesawatnya. Masya Allah. Inilah. Jadi kita hanya bisa merencanakan. Allah yang menentukan. Ada Imam Haddad, beliau mengatakan, alladzi li ghairik la yasil ilaik. Waladzi kusimlak hasilun ladaik. Apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk selainmu, maka tidak akan bisa sampai kepada. Jadi apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk selain kita, walaupun kita ini kayak apa usaha kita, kada bisa sampai. Ulun udah berusaha kayak apa caranya, ulun kada ketinggalan pesawat. Tapi ulun kada mungkin hubungi pesawatnya, tolong hadanya ulun setumat aja. Kada mungkin itu. Ulun sudah berusaha, tapi memang sudah bukan jatah ulun. Akhirnya hangus ulun sama istri itu, 2 orang hangus pesawat. Subhanallah. Waladzi kusimlak hasilun ladaik. Dan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah untukmu, maka pasti akan sampai kepadamu. Sebenarnya
malam ini yang ngisi bukan ulun. Kalau semalam ulun ngisi, semalam ini ulun kena ngisi. Berarti malam ini lain jatah ulun ini. Tapi kalau Allah sudah berkehendak ini ulun malam ini yang ngisi, maka ulun yang datang. Maka sekali lagi minta halal, minta ridhonya dari beban pian berataan. Semoga Allah berikan takdir yang baik-baik aja lawan kita semuanya. Allah kasih takdir yang baik-baik, ketentuan yang baik-baik, sehingga kita sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj ini, sebagian orang tuh ngomong, buat apa kita diperingati Isra wal Mi'raj? Kada perlu itu. Jadi orang-orang seperti ini seolah-olah mengatakan kita ini kada perlu mengingat-ingat apa-apa yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kita ini kada perlu mengingat-ingat apa-apa yang membuat Nabi Muhammad itu bahagianya luar biasa. Peristiwa yang paling membahagiakan hati Nabi itu adalah Isra wal Mi'raj. Tidak ada peristiwa, satupun peristiwa yang menghimungi hati Nabi seperti Isra wal Mi'raj. Coba bayangkan pian. Ulun tanya, kalau misalkan satu persatu ulun tanya, kira-kira apa peristiwa yang paling membahagiakan hati pian? Bisa lupa kata pian? Yang paling bahagiakan. Ada ibu-ibu jawab dapat arisan, Ustaz. Ada lagi yang jawab, ulun alhamdulillah tanah kena batu bara. Alhamdulillah Pak Haji di pojok sana, alhamdulillah ulun hanyar ini baru nikah. Maksudnya istri pertama meninggal, nikah. Jadi peristiwa-peristiwa yang membahagiakan hati itu susah untuk dihilangkan. Susah untuk kita lupakan, itu susah. Dan peristiwa di dalam Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang paling membahagiakan Nabi Muhammad. Maka kita umatnya memperingati Isra wal Mi'raj ini karena kita ingin, apa sih yang membuat Nabi itu bahagia di Isra Mi'raj itu? Biar kita juga merasakan kebahagiaan itu. Biar ulun pian yang banyak sedihnya, yang banyak galaunya, yang banyak masalah ini, memperingati Isra wal Mi'raj hilang kesedihannya. Memperingati Isra wal Mi'raj hilang kegalauannya. Kenapa? Karena Nabi waktu di Isra wal Mi'raj kan Nabi bahagia luar biasa. Makanya jangan salahkan, tolong jangan salahkan kami ketika kami membesar-besarkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Kalau ada orang mengatakan Isra wal Mi'raj, peringatan Isra wal Mi'raj kada penting, itu urusan mereka. Yang penting kita memperingati Isra wal Mi'raj ini adalah sarana, wasilah, perantara untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana kebahagiaan yang Allah berikan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Coba perwakilan dari pian, coba. Siapa yang berani angkat tangan? Dari pian nih, bapak-bapak satu orang, ibu-ibu satu orang. Siapa yang mau sedih dunia akhirat? Membekal? Ada yang berani nih? Ibu-ibu satu orang aja angkat tangan. Wakili kami. Pokok galau dunia akhirat. Udah di dunia ini sedih, bawaannya nangis terus, bawaannya galau terus, mati su'ul khatimah, kuburannya menjadi hufrah min hufarin niran, kuburannya jadi jurang-jurang neraka, nanti dibangkitkan dalam keadaan hina, masuk neraka yang paling dalam. Angkat tangan. Gak ada yang mau. Kasih uang 100.000. Gak ada yang mau. Kenapa? Karena kita pengen hidup bahagia di dunia dan akhirat. Karena kita ingin di dunia ini kita bahagia. Kita ingin mendapatkan ketenangan di dunia ini. Kita ingin di dunia yang sesaat ini hati kita tenang. Dan tenang itu dengan cara kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang memberikan ketenangan itu hanya Allah. Yang memberikan kebahagiaan itu Allah. Dan Allah akan kasih ketenangan itu kepada para kekasih-kekasihnya. Kalau sudah kita menjadi kekasih Allah, maka akan tenang hidup kita. Kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, maka hidup kita akan penuh dengan ketenangan. Yakin itu. Makanya sering kita dengar, apalagi Rojab, kita menghauli Abah Guru Sekumpul, menghauli Abah Guru Danau. Kita baca nanti Dzulhijjah, Syekh Syamman. Kita sering mendengar ada ayat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
para kekasih-kekasih Allah itu gak ada rasa takut di hati mereka, gak ada rasa sedih pada diri mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka punya dua hal, iman, yang kedua takwa. Iman, takwa. Dan yang memberangkatkan, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dari situ naik sampai ke Sidratul Muntaha, itu juga salah satu sebab utamanya karena di hati Nabi Muhammad itu ada iman yang sempurna dan ketakwaan yang sempurna. Bahkan ketika sepulang dari Isra wal Mi'raj, orang-orang yang percaya dengan Isra wal Mi'raj ini hanya orang-orang yang punya dua hal itu. Apa tadi? Iman, takwa. Ini seandainya kada beriman, kada mungkin duduk di sini. Kalau kita nggak punya iman, buat apa kita peringati Isra wal Mi'raj? Peristiwa yang nggak masuk akal. Masa dari kota Mekah ke Palestina sekian ribu kilo hanya langsung sampai. Itu pun sedikit singgah-singgah pulang. Kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Coba, itu para astronot dari dunia, dari bumi ke bulan berapa jam? Berapa hari? Gak ada jam, berapa hari? Gak masuk akal ini Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa naik buruk sampai ke Sidratul Muntaha. Itu gak masuk akal. Tapi masuk iman. Masuk ke iman para orang-orang yang beriman. Makanya Masya Allah, iman dan takwa inilah yang membawa kita malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Dan dengan iman dan takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj sampai nanti di surga kita berkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Semoga yang hadir malam ini Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Semoga yang hadir pada malam hari ini Allah bahagiakan semua hatinya. Semoga yang hadir malam ini Allah sihat walafiatkan semua badan rohaninya. Semoga yang hadir pada malam hari ini tidak meninggal betul dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga yang hadir pada malam hari ini nanti di surga berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Salah satu kebiasaan Allah itu Rasulullah mengatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji. Ulun tanya, sepengetahuan pian, siapa hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Nabi Muhammad, Rasulullah. Hamba yang paling dicintai oleh Allah itu Nabi Muhammad, Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah itu cinta dengan seorang hamba, maka Allah pasti akan mengujinya. Terus Nabi ada ujian gak, Bu? Bapak-bapak, Nabi diuji gak? Apakah Nabi itu sekali doa langsung diijabah? Ya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, ya, hidup bergelimang harta, pokok hidupnya enak menurut pandangan manusia. Apakah seperti itu? Ada. Rasulullah, Pak Bu, 7 hari dapurnya kadang ada asapnya. Artinya enggak ada yang dimasak. Sidin ini biasa, ini perut ini nempel. Diikat pakai batu. Karena untuk menahan rasa lapar. Sidin itu pakaiannya itu ada tambalannya. Sidin ini di rumahnya itu enggak ada perabot-perabot mewah kayak rumah ulun, rumah pian, enggak ada. Ibu-ibu Masya Allah lemarinya penuh, piring ini macam-macam. Dari ruang depan, ruang tengah, ruang belakang, di padunya, di dapur lengkap semuanya. Mesin cuci, kulkas, macam-macam. Jangan dikira kita masuk ke rumah Rasulullah terus di rumahnya ini ada sofa bagus kayak ini. Tidak. Yang suaka dengar kayak apa? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat Rasulullah sedang tidur siang, itu Sidin tidur apa alasnya?
pelepah kurma. Ini membekas. Imam Hasan Al-Basri, beliau seorang tabi'in, menemui rumah Rasulullah yang belum dihancurkan. Rumah yang sekarang jadi makom itu beliau masuk. Kata Imam Hasan Al-Basri, tidaklah aku mengangkat tanganku kecuali ini, tanganku ini sampai ke dinding, ke atapnya rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah rumah orang Sukut yang ulun masuk gini sampai ke atap? Ada kira-kira? Rumah pondok ada, pondok di kebun. Hah? Sesakit-sakitnya kita, rumah kita masih tinggi. Sesakit-sakitnya kita, rumah kita ini masih luas. Sesakit-sakitnya ulun pian masih makan sehari 3 kali, 2 kali. Rasulullah 7 hari kata makan. Rasulullah ini sering kelaparan. Rasulullah perabotnya, rumah tangganya itu gak ada perabot yang Allah gak ada. Ujian Nabi Muhammad luar biasa. Tapi Sidin gak pernah mengeluh, gak pernah minta sesuatu pada Allah yang hanya bersifat duniawi. Karena Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya hidup di dunia ini sementara kok. Yang kekal abadi itu nanti ketika kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian Rasulullah di tahun itu bertubi-tubi. Nabi itu setelah diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi nabi, dari umur 25 nikah dengan Sayyidah Khadijah sampai umur Sidin 40, berarti 15 tahun Sidin dimuliakan oleh orang Arab. Mulai halus Sidin ini dipuji-puji oleh orang Arab. Mulai halus Sidin terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Mulai halus, apalagi setelah Sidin nikah dengan Sayyidah Khadijah, itu semua orang Arab kagum dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, perhatian mereka kepada Nabi Muhammad, muji-muji Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, yang dulu hanya orang baik, belum membawa orang lain untuk berbuat baik, hanya seorang yang hasan bukan muhsin, hanya seseorang yang baik bukan ngajak orang lain untuk menjadi baik. Maka setelah menjadi Rasulullah, utusan Allah, baru akhirnya bermunculan itu orang-orang munafik, bermunculan itu orang-orang kafir, bermunculan itu orang-orang yang menghina, mencaci, mengintimidasi. Bahkan beliau diboikot, bahkan beliau dilarang untuk jual beli, beliau dibuat untuk kelaparan, beliau dibikin kayak apa Sidin ini kada bahagia, Sidin disiksa. Orang-orang yang percaya ajaran Nabi Muhammad akan dipojokkan, akan ikut disiksa, akan diancam untuk dibunuh. Dan puncak kesedihan Sidin ketika dicaci maki dan sebagainya, Sidin tenang. Tapi ketika di tahun itu, dalam 1 tahun Sidin ditinggal wafat oleh 2 orang yang sangat dicinta, yang tiada lain adalah istri tercinta, ibunda kita bersama, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra. Ditambah lagi ditinggal wafat oleh paman yang senantiasa membela, Sayyidina Al-Imam Abu Talib karamallahu radhiyallahu ta'ala anhu arda, abahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kayak apa perasaan Rasulullah ditinggal wafat istri tercinta? Kesedihan Nabi ketika ditinggal wafat Sayyidah Khadijah itu luar biasa. Mungkin kalau bapak-bapak kalau ditinggal wafat ibu-ibu dia apa? Senang. Senang katanya. Ada berlaku itu pada diri Rasulullah. Rasulullah sedih. Rasulullah tidak pernah merasakan kesedihan melebihi kesedihan ketika ditinggal wafat oleh Ummuna Sayyidah Khadijah. Saking sedihnya Sidin, setiap saat melihat rumah yang dulu ada Sayyidah Khadijah, beliau teringat Sayyidah Khadijah nangis. Melihat ada kawan Sayyidah Khadijah, beliau ingat Sayyidah Khadijah. Menyembelih kambing pun yang diingat saudara, teman, sahabat Sayyidah Khadijah. Pokok Sidin ini Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah. Saking cintanya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Dan kabar gembira untuk kita yang cinta kepada Sayyidah Khadijah. Kata Rasulullah, inni la ruziktu
ana uhibbu man yuhibbuha. Aku ini dikasih oleh Allah cintanya Khadijah luar biasa. Dan aku cinta kepada orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah. Jadi kalau kita cinta sama Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah akan cinta kepada kita. Semoga kita termasuk yang cinta dengan Sayyidah Khadijah. Niatkan, semoga Allah mudahkan kita ziarah kubah Sayyidah Khadijah di Makkah, di Ma'la sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka ditambah lagi ditinggal wafat oleh Sayyidina Abu Thalib, pamannya abahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Thalib itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu setiap ada beliau melihat di sana misalkan, itu ada Rasulullah kok diolok-olok, disambat, dicaci maki oleh orang-orang kafir, maka Sayyidina Abu Thalib itu lari sambil teriak, siapa yang berani megang ponakanku, aku penggal kepalanya. Takut. Beliau ini keturunan yang sangat dihargai di kota Mekah. Beliau seorang pendekar, bahasa kitanya itu. Beliau seorang yang wibawa. Beliau tokoh Quraisy. Jadi kalau sudah dengar kayak itu, bubar semuanya. Kalau ada orang menyambati Rasulullah, beliau langsung, siapa yang ngomong tadi? Diam semuanya. Sampai beliau memberi keamanan, jaminan kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, ayo lakukan if'al masyi'ta. Ayo lakukan apa yang engkau inginkan. Aku yang akan menjamin keselamatan. Gak ada yang berani. Pokok selagi di kota Mekah ada Sayyidina Abu Thalib, gak ada yang berani mencaci maki, menghina Nabi Muhammad. Gak ada yang berani. Yang senantiasa membela selama ini, bahkan mulai halusidin diajari bisnis, diajari dagang sampai ke Syam. Syam itu kalau sekarang daerah Palestina, Jordan, Syria, Lebanon dan sekitarnya. Dari kota Mekah sampai ke sana diajari untuk usaha Nabi Muhammad. Jadi kayak apa perasaan Rasulullah ketika ditinggal wafat oleh Sayyidina Abu Thalib? Sedihnya luar biasa. Di saat sedih seperti itu, Allah kadang tinggal diam. Allah itu gak akan membiarkan kekasih-kekasihnya galau berkepanjangan. Jadi kalau kita ini galaunya terlalu lama, berarti ini kita belum kekasih Allah. Ya, ini wajah-wajah galau banyak di sini. Berarti kita ini harus nih, kayak apa caranya ketika kita sedih, stumat aja karena Allah hibur kita. Makanya dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada namanya apa? Kemudahan. Bersama kesedihan di situ ada apa? Kebahagiaan. Kita kok sedih terus? Kita kok sakit terus? Kita kok kada nyaman terus? Nah, ini berarti ada yang salah pada diri kita. Makanya dalam kesempatan kali ini ulun ingin membawa pian-pian semuanya. Ayo kita berubah. Kita rubah. Allah tidak akan merubah keadaan kita kecuali kita ini berusaha untuk merubah. Yang selama ini kita ini seolah-olah kayak ada menemukan pertolongan Allah. Kita belum menemukan tuh pertolongan Allah. Kita sudah berusaha doa. Kita berusaha tawassul. Kita berusaha ini itu, baca manaqib lah, benajar lah, macam-macam. Tapi kenapa kok masih kayak ini? Kenapa hidupku penuh dengan masalah? Kenapa hidupku ini penuh dengan kesedihan? Maka ini ada rumus. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah? Dan kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Allah akan kuatkan keimanan kita. Dan kalau sudah iman kita kuat, maka nanti kita akan mendapatkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa takut di hati ini. Gak ada rasa sedih kalau hanya gara-gara dunia, gak ada yang sedih. Gak ada yang menyedihkan di hati kita kecuali kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengarkan baik-baik. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, sidin pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Rasulullah menjawab, apa jar Allah? Apa jar Rasulullah? Kata Rasulullah, sesuatu amal yang paling dicintai oleh Allah ada 3. Catat ini 3 ini.
amalkan tiga ini, maka pasti kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Yang pertama, apa kata Nabi? As-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Di situ pakai sighat lafaz as-salatu ala waktiha, ay as-salatu ala awali waktiha. Salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Belum tanya zuhur jam berapa? Kada tahu. Berarti jarang salat di awal waktu nih. Kada tahu jamnya. Adakah jadwal di sini? Jam yang ulun bacakan lah. Tepatnya silahkan dilihat di jadwal salat. Jadi ulun tuh senantiasa sering buka di HP, kan ada aplikasi jadwal salat. Salat awal waktu berarti zuhur jam 12.34 untuk wilayah Tabalong. Ya, mungkin aplikasi lain ada yang selisih kadang 1 menit. Kemudian asar jam 15.56, maghrib jam 18.41, isya jam 19.52, subuh jam 5:06. Belum tanya, pian zuhur sholat jam berapa? 1:30. Ada yang 2:30. Ada yang parak asar. Jadi kita ini sholat zuhur parak asar, sholat asar parak maghrib, sholat maghrib parak isya, sholat isya parak subuh, sholat subuh parak zuhur gitu. Allah, gimana hidup kita mau nyaman? Jadi kita ini bermasalah sudah. Sesuatu yang paling dicintai oleh Allah kita remehkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya Allah? Bagaimana Allah akan cinta kepada kita? Sedangkan kita tidak peduli dengan apa yang sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulun sampaikan ke pian. Coba, kita kan pernah mendengar ya, kalau orang tuh lagi jatuh cinta, orang tuh kalau lagi kasmaran, pengantin baru, bapak-bapak coba direnungkan waktu pengantin baru, ibu-ibu waktu pengantin baru, misalkan nih, pian hari ini akad nikah, rame-rame malamnya kan capek tuh, terus pian minta sama suami pian, yuk kita makan mie ayam. Suami pian mau nggak diajak? Oh pasti mau. Bahkan suaminya udah nyari tahu apa ya makanan kesukaan istri itu apa. Ulun alhamdulillah hafal kesukaan bini ulun. Bapak hafal nggak? Kalau nggak hafal berarti nggak cinta. Jadi menyukai sesuatu, mengetahui sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh orang yang kita cinta, itu tanda cinta. Ibu-ibu hafal nggak kesukaan suaminya apa? Hafal. Kalau nggak hafal, Pak, cari lagi, Pak. Maksudnya cari apa? Cari makanannya. Awas hati-hati loh. Masa kita ini nggak tahu pasangan kita suka apa? Kalau kita tahu, pasti kita akan berusaha untuk apa? Untuk sering-sering ngasih, untuk sering-sering memberikan, untuk sering-sering berusaha untuk mewujudkan apa yang disukai oleh pasangan kita. Begitu juga anak. Kita semuanya punya anak. Anak kita itu suka apa yang namanya es krim misalkan. Anak kita masih kelas 5, kelas 2 SD misalkan. Kayak apa? Kita tulak ke Tanjung. Yang kita ingat apa? Es krim. Kesan siapa? Kesan anak. Bahkan ketika kita ini acara di mana gitu, kita melihat ada es krim, yang kita ingat siapa? Anak. Kita melihat di HP tiba-tiba ada muncul iklan es krim, yang kita ingat siapa? Anak. Anak. Kenapa? Karena es krim ini kesukaan anak. Dan kita ini harus, ayo, mulai malam ini cari tahu apa sih yang disukai oleh Allah itu apa. Biar kita bisa membuat Allah ridho, senang. Biar kita bisa membuat Allah itu bahagia, ridho dengan kita. Sehingga kalau Allah ridho, maka Allah tidak akan membiarkan hidup kita sengsara seperti sekarang. Allah tidak akan membiarkan hidup kita penuh dengan masalah tanpa menemukan solusi. Ayo, sudah ulun kasih
tadi? Sholat di awal waktu. Apalagi, ini perhatikan, apalagi yang sholat di awal waktu itu melakukan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Apalagi pian sudah siap-siap untuk sholat sebelum masuk waktu sholat. Ulun ulangi, siap-siap untuk sholat sebelum masuk waktu sholat. Anggap aja zuhur jam setengah 1, jam 12 pian sudah siap-siap. Asar jam setengah 4, jam 3 pian sudah siap-siap. Misalkan maghrib jam setengah 7, jam 6 pian sudah siap-siap. Coba sekarang ini kan kita siap-siap kalau sudah adzan. Adzan baru siap. Itu pun sholatnya di rumah, nggak sholat di masjid. Masjidnya kosong, langgar-langgar kosong. Ada Ustaz, alhamdulillah penuh, apa karpetnya? Ini penuh nih karpetnya, orangnya kemana? Loh, makanya kita jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kita ini nggak perhatian dengan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, maka jangan harap kita ini termasuk la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pokok kalau masih ada rasa takut, kita ini kebanyakan takut. Kainak kayak apa? Kainak kayak apa? Kainak kalau kayak ini kayak apa? Kainak kalau kayak ini kayak apa? Ini menandakan bahwasanya kita belum termasuk la khaufun alaihim walahum yahzanun. Belum termasuk para kekasih-kekasih Allah kita ini. Kenapa? Banyak takutnya, banyak sedihnya, dikit-dikit sedih, galau dan lain sebagainya. Makanya ayo, rubah semuanya, niat semuanya, ayo, siap-siap sebelum masuk waktu sholat. Allah Maha tahu, jam 12 pian buru-buru siap-siap, ayo mandi. Nanti ibu-ibu sama anak-anak kita ajak semuanya, ayo siap-siap. Setengah jam lagi adzan, ayo siap-siap semuanya. Yang bapak-bapak, ayo siap-siap. Nanti 15 menit, 10 menit sebelum adzan langsung berangkat ke masjid. Nunggu adzan di masjid. Masya Allah. Pian-pian yang suah ke Madinah, coba kita melihat di Madinah tuh nyaman ya. Hati melihat, ya Allah, luar biasa. 1 jam sebelum adzan itu masjid sudah separuh. Setengah jam sebelum adzan sudah tinggal 1/4 lagi masjid itu. Nanti 5 menit sebelum adzan udah nggak ada tempat lagi, udah hibak masjid, penuh masjid, belum adzan. Bahkan kita yang selama ini di Indonesia kebiasaan itulah ke masjid nunggu adzan, di sana pun kita sudah kebiasaan. Sebelum adzan kita sudah tulak ke masjid. 5 hari di Madinah kayak itu, 4 hari di Mekah kayak itu. Tapi alhamdulillah nyampe rumah kembali pulang. Malasnya kembali lagi. Kenapa? Lingkungan gak mendukung. Dari rumah tangga kita gak mendukung. Coba kita ini sama istri kita, sama suami kita sepakat. Ayo, kita sepakat ya. Ulun sebagai abah, ini mamanya misalkan, ayo sepakat, nak, ngomong sama anak-anak kita. Mulai sekarang kita siap-siap setengah jam sebelum adzan. Ayo jadikan keluarga kita pecinta sholat. Karena sholat di awal waktu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling dicintai, bukan hanya dicintai, tapi paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semuanya, kita siap keluarga kita masing-masing. Dan mohon maaf bapak-bapak, ayo yang selama ini pian sholat di rumah, kabar buruk untuk pian. Apa? Cuma 1 pahalanya. Sedangkan sholat di sini pahalanya berapa? 27. Ulun tanya, 1 juta atau 27 juta pian maunya? Kalau disuruh milih duit, bapak-bapak, adakah yang milih 1 juta? Ulun cukup 1 juta aja ulun. Qanaah gitu. Ada? Gak ada. Pasti kita minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Pak, kabar gembira nih. Kita sholat di masjid. Sudah 27 tuh. Terus ditambah lagi sholat, tambah pakai siwak lagi. Tambah lagi 70. Tadi 27 dapat dengan sholat jamaah. Kemudian pakai siwak 70. Jadi ini pahalanya luar biasa loh siwak ini. Dan dengan kita ini bersiap-siap sebelum sholat, bersiap-siap sebelum masuk waktu sholat, kemudian sudah tulak ke masjid sebelum adzan, duduk di masjid sambil nunggu adzan, kemudian sholat pakai siwak, sholat di awal waktu, itu adalah kebiasaan sholatnya Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kalau kita pengen menjadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun,
menjadi aulia Allah, yang mana mereka itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayo mulai malam ini, mulai besok subuh, ayo rubah keadaan kita. Pokok kekeluargaan di rumah kita, siapapun yang tinggal di rumah kita, ayo setengah jam sebelum sholat udah siap-siap, setengah jam sebelum masuk waktu sholat siap-siap. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ini, amin. Karena ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemudian Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud nanya, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian apa ya Rasulullah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Yang kedua apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain. Bakti lawan abah mama. Awas, hati-hati. Kalau kita menemukan hidup kita penuh dengan masalah, sebenarnya perlu kita cek kayak apa hubungan kita sama abah mama kita. Tidak akan ada keberkahan, tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada yang namanya kemakmuran, tidak akan ada yang namanya sakinah mawaddah warahmah, tidak akan ada anak-anak yang solih solihah, tidak akan ada yang namanya rizki yang barokah, umur yang barokah, tidak akan ada yang namanya husnul khatimah untuk orang anak yang durhaka lawan kuitannya. Hati-hati. Kalau kita ada masalah sama abah mama kita, maka semuanya masalah. Hidup kita nggak akan berkah, umur kita kada berkah, rizki kita kada berkah, usaha kita kada berkah, anak-anak kita kada ada yang solih solihah, mati kita nanti pasti su'ul khotimah, pasti. Pokok kalau kita durhaka lawan abah mama, pasti su'ul khotimah. Pian mau protes misalkan, Ustaz, ulun baca sholawat kok sehari 5.000. Ustaz, ulun setiap hari hatam Al-Quran, ulun setiap hari sedekah 1 juta, ulun setiap tahun haji, ulun sering umroh, ulun sering bantu orang, ulun sering nolong orang. Masa hanya gara-gara durhaka sama orang tua ulun mati su'ul khatimah? Mana dalilnya? Masa gara-gara ulun durhaka lawan abah mama ulun nanti masuk neraka? Mana dalilnya? Dalilnya sering kita dengar, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Kayak apa kalau Allah kada ridho? Masa Allah akan masukkan kita ke dalam surga? Gak mungkin. Maka itu dalil itu. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan kedua orang tua. Awas, hati-hati. Ayo, bahkan ketika kita ini berhasil membuat Allah ridho dengan amaliyah-amaliyah kita, Allah ridho karena kita rajin sembahyang, kita rajin baca Quran, kita rajin bersedekah, kita rajin nolong orang, Allah ridho sama kita. Tapi satu kesalahan kita apa? Kita durhaka kepada orang tua. Kita buat Allah ridho, tapi kita buat orang tua kita murka kepada kita, marah kepada kita, kecewa kepada kita. Maka kata Allah, ana sakhid, aku murka kepadanya, aku murka kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya, walaupun anak itu berhasil membuat aku ridho. Padahal sholat kita baik, padahal puasa kita baik, padahal amaliyah kita baik, padahal kita tidak pernah berbuat dosa. Tapi kenapa Allah gak ridho sama kita? Hanya gara-gara satu kesalahan apa? Kita buat orang tua kita menangis, kita buat orang tua kita sedih, kita buat orang tua kita kecewa, kita buat orang tua kita menangis karena sedih dengan apa yang kita perbuat atau yang kita ucap. Makanya sampai ada sahabat yang sering dengar namanya Alqamah. Sahabat Pak, Bu, sahabat yang mana dikatakan seburuk-buruknya sahabat dibandingkan dengan kita yang paling baik, itu masih baik seburuk-buruk sahabat itu. Artinya kedudukan mereka di sisi Allah itu tinggi. Mereka melihat Nabi Muhammad, mereka kumpul sama Nabi Muhammad, mereka makan sama Nabi, sholatnya sama Nabi. Ada salah satu sahabat namanya Alqamah. Tiba-tiba ketika sakit sampai sakaratul maut, ini Alqamah gak bisa mengucapkan la ilaha illallah.
Padahal ditalkin sama para sahabat yang lain, ayo Alqamah baca la ilaha illallah, nggak bisa. Hanya bisa mengatakan nggak bisa. Ayo Alqamah ucapkan la ilaha illallah. Kata Alqamah la. Oh, ini bahaya ini. Akhirnya para sahabat bisik-bisik, ayo kita panggil Rasulullah. Ini bahaya ini Alqamah. Kayak ini kenapa ini Alqamah ini? Padahal sholatnya baik. Setiap sholat di masjid bersama Rasulullah. Ini orang sering ngaji sama Rasulullah, sering majelis sama Rasulullah, sering salaman sama Rasulullah, makan sama Rasulullah. Tapi kenapa ini? Akhirnya dipanggil Rasulullah. Rasulullah datang, ditalkin sama Rasulullah. Wahai Alqamah, ucapkan wahai Alqamah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alqamah hanya bisa la. Sahabat semuanya keheran-heran. Ada apa ini dengan Alqamah? Kenapa dengan Alqamah dibimbing sama Rasulullah tetap nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Akhirnya Rasulullah nanya, ada apa ini dengan Alqamah? Pasti ada sesuatu ini yang dilakukan Alqamah. Akhirnya ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, Alqamah membuat ibunya marah. Alqamah membuat ibunya kecewa. Alqamah membuat ibunya sakit hati, ya Rasulullah. Langsung kata Rasulullah, mana ibunya? Datangkan ke sini sekarang juga. Akhirnya ada Sayyidina Salman dan Sayyidina Bilal bin Rabah. Dua sahabat ini disuruh datang ke mamanya Alqamah. Rumahnya sudah sendiri, kenapa imbah nikah? Anak semata wayang. Mamanya di sana. Ini Alqamah bersama bininya di sini. Akhirnya dipanggil mamanya. Dipanggil. Sampai di situ kata Rasulullah, wahai ibu, maafkan Alqamah. Apa jawaban ibunya? La, enggak ya Rasulullah. Ulun sakit hati ya Rasulullah. Ulun kada enggak akan memaafkan itu Alqamah. Kada ya Rasulullah. Maafkan kata Nabi. Kada ya Rasulullah. Maafkan, kada ya Rasulullah. Bukannya ulun menentang pian, kada, tapi ulun sakit hati sama Alqamah. Akhirnya kata Rasulullah, emang kenapa? Apa yang diperbuat Alqamah sehingga engkau kecewa sebesar ini, rasa kecewa padanya? Apa kata ibunya? Iya ya Rasulullah. Dulu Alqamah ini anak yang bakti banget sama ulun. Apa-apa itu ulun yang dipikirkannya. Dia setia, dia senantiasa berusaha membuat ulun ini bahagia. Dia setia mengawani ulun. Dia senantiasa berusaha menghibur ulun. Tapi semenjak dia menikah, dia lupa itu semuanya. Awal-awalnya datang seminggu sekali, beberapa hari sekali, akhirnya seminggu sekali, akhirnya sebulan kada datang. Ulun sakit hati, ulun kirim pesan sama orang, tolong kasih tahu anakku Alqamah suruh datang ke sini. Tapi nggak datang-datang ya Rasulullah. Ulun minta tolong lagi sama orang, tolong kasih tahu Alqamah kalau ketemu mamanya kaganangan, nggak datang juga ya Rasulullah. Berkali-kali ulun minta kayak gitu, sama. Akhirnya ulun kecewa, ulun sakit hati. Makanya ulun gak akan memaafkan itu kesalahan Alqamah. Rasulullah mendengar seperti itu, ya sudah. Kalau pian gak mau maafkan anak pian, wahai Bilal, wahai Salman, kumpulkan kayu bakar, keluarkan ini jasad Alqamah, kita bakar sekarang juga. Lebih baik dia dibakar api di dunia daripada nanti dibakar oleh api neraka. Mendengar seperti itu, seorang ibu, senakal apapun anak, ibu pasti nggak tega melihat anaknya dibakar hidup-hidup. Akhirnya kata ibunya Alqamah, ya Rasulullah, apakah pian mau bakar anak ulun? Alqamah akan pian bakar ya Rasulullah. Iya, aku akan bakar. Jangan ya Rasulullah, tolong jangan kau bakar anak ulun. Nangis ibunya, keluar air mata, nangis ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tolong jangan engkau bakar anak ulun, tolong jangan. Akhirnya kata Rasulullah, maafkan anakmu, maafkan anakmu ini. Akhirnya kata ibunya Alqamah, ya Rasulullah, ulun ridho, ulun maafkan, ulun ridho dengan Alqamah. Ya Allah, ulun maafkan Alqamah. Ya Allah, ulun ridho dengan anakku Alqamah. Seketika itu juga terdengar lirih dari mulut Alqamah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal Alqamah. Selesai pemakaman, Rasulullah berdiri di atas makam Alqamah. Di samping makam Alqamah Rasulullah berdiri dengan suara lantang,
Beliau mengatakan, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka baginya laknat Allah, laknat seluruh malaikat dan seluruh makhluknya Allah melaknat itu orang. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ayo, abah pian mama pian masih hidup, bahagiakan. Pian punya apa? Pian punya duit, jadikan duit pian untuk bahagiakan orang tua pian. Pian punya jabatan, jadikan jabatan pian untuk bahagiakan kedua orang tua pian. Abah mama pian sudah meninggal, sering-sering pian datangi kuburannya. Ingat, kita beda loh. Misalkan pian punya anak, ditelepon sama anak pian, sering-sering ditelepon, senang. Tapi lebih senang lagi ketika anak pian mau datang ke pian. Anak pian yang jauh mau datang ke pian. Kayak apa perasaan kita orang tua? Ketika kita ini rindu, kita kegenangan, kerindangan lawan anak, pas anak hanya kirim WA, anak hanya kirim hanya video call. Apalagi kita ini bisi cucu, ya Allah, rindunya sama cucu. Kayak apa perasaan kita? Maka jangan biarkan abah mama kita di kuburnya. Mereka sedih, mereka menangis. Mana anakku, mana menantuku, mana cucuku. Jangan dikira orang di kuburan, mereka enggak mengharapkan lagi ziarah kita. Mereka cukup dengan kiriman doa. Dikirimin doa senang, tapi lebih senang lagi kalau kita datang. Ada riwayat yang mengatakan, anak ketika ziarah ke makam abah mamanya, itu pahalanya kayak pahala haji yang mabrur. Pahala haji padahal mungkin sebagian pian belum haji, tapi dapat pahala haji mabrur. Dengan sebab apa? Ziarah ke abah mama. Apalagi kubur abah sekampung. Kuburan hanya di situ, ya Allah. Ulun ini kadang pulang ke Tulungagung, ulun pulang ke Jawa. Itu hanya sekedar untuk apa? Ziarah, doa dan tawasul ke makam abah mama ulun. Ulun lagi ada hajat besar. Pesantren lagi ada hajat besar. Kadang ulun beristilah ke Jawa hanya sekedar untuk ziarah. Ziarah ke makam abah, ziarah ke makam mama. Jangan sampai kita terperdaya. Kita lebih mengutamakan ziarah ke para wali, ziarah ke makam-makam wali, tapi kita jarang-jarang ziarah ke makam abah mama kita. Percuma. Rasulullah kok yang mengatakan, Rasulullah kok yang menganjurkan. Kita ini sering-sering mendoakan, sering-sering kita menziarahi, sering-sering kita ini kayak apa? Berusaha menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang dulu dekat dengan orang tua kita. Maka dari itu semoga Allah jauhkan kita semuanya dari sifat kedurhakaan kepada orang tua. Ini banyak sekarang ini anak-anak itu durhaka sama abah mamanya, tapi kadang ngerasa. Siapa mereka? Yaitu anak-anak yang membiarkan orang tuanya kangen, kaganangan, karindangan lawan anaknya. Awas, hati-hati. Kita biarkan abah mama kita jauh di sana, kaganangan lawan kita, kaganangan lawan anak-anak kita, cucu-cucunya. Ini adalah bentuk kedurhakaan. Awas, hati-hati. Semoga yang abah mamanya masih hidup, pian bisa mendapatkan surga dari keduanya. Semoga yang abah mamanya salah satunya sudah meninggal, semoga pian bisa mendapatkan surga dari salah satunya. Dan orang tua kita yang sudah meninggal pun, semoga kita bisa mendapatkan surganya Allah, ridhonya Allah, dengan sebab kita bakti lawan abah mama kita walaupun mereka sudah meninggal. Amin amin ya rabbal. Yang terakhir, yang ketiga, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tsumma ayyun ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jihad itu enggak harus perang. Jangan salah paham, nanti boleh kesini bawa mando pergi ke Palestina. Enggak. Berjuang untuk agama Allah ini bisa dengan apapun. Semuanya bisi modal. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Maka kalau bisi ilmu ini jangan diam. Bisa melajari kekanakan, ajari kekanakan ahli bata. Yang punya jabatan, pembekal, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, Presiden, Menteri, para pejabat, gunakan jabatan pian untuk berjuang di
jalan Allah. Misalkan, misal di Suput ini misal agak masuk ke dalam ada warung jablay. Adakah? Ada. Kalau ada imbah ini ulun bubarkan. Hah? Misalkan ada ulun ceramah tentang bahayanya zina, tentang murkanya Allah dengan sebab zina. Allah itu kalau sudah murka dengan zina, itu balaknya itu bukan hanya yang zina, tapi sekampungan kena. Jadi Allah itu kalau sudah murka dengan zina, itu bukan hanya yang zina yang diadab, sekampungan kena. Awas, hati-hati. Tapi ini misalkan ada warung jablay di pedalaman sana. Ulun ceramah mati-matian. Nanti ada lagi datang ustadz kah, habib kah, ceramah juga nyinggung tuh masalah warung jablay itu. Wah, menggebu-gebu 1000 penceramah, mereka tetap aja santai. Gak masuk nasihat. Tapi kalau sudah pembekal di kantor desa nulis surat, bahwasannya sudah tertulis ulun yang bertanda tangan di bawah ini, kepala desa Suput, ya, menjelaskan dan menegaskan warung ini harus tutup sekarang juga. Kalau enggak, kasih waktu 1x24 jam. Tanda tangan pembekal. Kirim ke sana. Selesai kagak kira-kira? Selesai. 1000 penceramah, teriak-teriak enggak dianggap. Pembekal lain ustadz, pembekal lain guru, hanya modal tanda tangan surat 1 lembar selesai. Masya Allah. Itu mudahnya kalau kita bisi apa? Jabatan. Nyaman. Amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar nyaman. Tapi semoga enggak ada warung-warung kayak itu di wadah kita ini. Kalaupun ada, ini tugasnya siapa? Tugasnya pembekal siap-siap. Jadi jangan sampai punya jabatan tapi nggak digunakan untuk apa? Untuk berdakwah, berjuang di jalan Allah. Terus nggak punya ilmu, nggak punya jabatan, tapi punya harta. Masya Allah, ada banyak orang sugih luar biasa sugihnya. Bangun rumah habis, berkisah sama ulun, berkisah. Alhamdulillah Ustaz, ulun bangun rumah ini habis sedikit aja Ustaz, berapa? 10 M. 10 M. Hanyar kami tuntung maulah rumah, nukar tuh mobil apa? Alphard keluaran terbaru, berapa harganya? 1,8 M. Kisahnya kayak itu kisahnya. Akhirnya ulun coba, Pak Haji, kami ini di pondok sedang bangun asrama. Gasan santri tambah banyak, kada muat tuh asrama. Ulun kada minta ini sama pian, ulun hanya berkisah. Mungkin pian ada ikut andil gasan pembangunan kami. Apa jawabannya? Allah Ustaz, mohon maaf. Ini rumah itu hanya tuntung. Belum mengisi isinya ini, nukarkan ini. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Banyak orang sugih, tapi sugihnya kurang berkah. Banyak orang sugih, tapi sugihnya bukan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang sugih, bantu masjid, bantu langgar, bantu pesantren, bantu TPA, bantu anak yatim, bantu ini, berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Itulah orang yang beruntung dunia sampai nanti di akhirat. Semoga Allah kelompokkan kita semuanya, Allah masukkan kita semuanya dalam golongan minal mujahidin fisabilillah, termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Minimal bapak-bapak ayo berjuang di jalan Allah, ramaikan masjid-masjid Allah, ramaikan langgar-langgar Allah, ramaikan musola-musola Allah. Itu salah satu cara kita berjuang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah, Allahumma aslih lana sya'nana kullah, Allahumma zidna wa la tankusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wardu anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, wa kama nawa salafuna salih mithl hadhihi qiraah. Al-Fatihah. Sebelum menutup, ulun ingatkan lagi 3 hal tadi, ayo biar berubah hidup kita. Yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua adalah bakti lawan kuitan. Dan yang ketiga adalah kayak apa kita berjuang untuk agama Allah, terutama masjid ini. Ulun berpesan
pesan kepada pian-pian semuanya yang ada di sekitar masjid ini. Ayo ramaikan masjid, niatkan untuk berjuang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasti Allah akan mencintai kita dan Allah pasti akan ridho kepada kita semuanya. Semoga berkah untuk kita semuanya, berkah untuk kampung kita, dan semoga desa Suput ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga masyarakatnya yang sedang sakit Allah sehatkan, yang ada hajat Allah kabulkan, yang ada masalah Allah selesaikan, yang ada hutang Allah lunaskan, dan semoga tidak wafat dari masyarakat desa ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian akhirul kalam. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.